Perkenalkan, nama saya Cantikia Rademtayu Parasasti dengan NIM D10412410667 dari kelas Struktur Data dan Algoritma D. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sorting dan matriks menggunakan Python. Namun materi pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai sorting. Dan sebelum saya melakukan implementasi Python, saya akan menjelaskan terlebih dahulu konsep dari sorting itu sendiri. Sorting adalah proses mengurutkan array atau list dari bilangan terkecil ke terbesar atau bilangan terbesar ke terkecil. Nah, kali ini saya akan membahas algoritma sorting yaitu bubble sort, insertion sort, dan selection sort. Di sini saya akan memberikan ilustrasi bagaimana algoritma sorting ini bekerja. Kita mulai dengan bubble sort terlebih dahulu. Jadi misal di sini saya punya array dengan elemen 2, 4, 1, 3, 9, dan 5. Nah, pada bubble sort kita akan membandingkan dua elemen yang saling bersebelahan seperti ini. Apakah posisi mereka itu sudah benar atau tidak? Misal yang di sebelah kiri, elemen di sebelah kiri ini lebih besar dibandingkan elemen di sebelah kanannya, maka itu posisi yang salah. Jika posisinya salah, maka kita harus melakukan swapping antara dua elemen tersebut. Jadi langsung saja kita bandingkan 2 dan 4. 2 dan 4 di sini kan posisinya sudah benar karena 2 lebih kecil dari 4. Maka kita akan pindah ke elemen selanjutnya yaitu 4 dan 1. Di sini 4 itu lebih besar dibandingkan 1, maka kita melakukan swapping. Nah, lalu selanjutnya 4 dengan 3. 4 itu lebih besar dari 3, posisinya salah, maka kita melakukan swapping lagi. Empat dengan 9 itu posisinya sudah benar karena 4 lebih kecil dari 9. Lalu 9 dan 5. 9 itu lebih besar dibandingkan 5, maka kita lakukan swapping. Seperti ini. Nah, di sini ini belum semuanya terurut. Maka kita ulangi lagi proses yang tadi. 2 dan 1 itu salah posisinya, maka kita lakukan swapping. Dua dan 3 ini posisinya sudah benar. 3 dan 4 ini posisinya sudah benar. 4 dan 5 ini posisinya sudah benar. Dan 5 dan 9 ini sudah benar. Maka ini merupakan array yang sudah terurut. Oke, algoritma sorting selanjutnya yang akan saya bahas yaitu insertion. Misal saya di sini punya array
dengan elemen min 2, 3, 1, 4, dan 6. Nah, jadi pada insertion sort ini, elemen pertama itu adalah bagian yang sorted, yang maksudnya yang sudah disorting. Nah, lalu tugas kita adalah memasukkan elemen-elemen ini ke bagian yang sudah masukkan ke region yang hijau ini, sorted ini. Jadi di sini kita akan masukkan 3. Tiga ini lalu dibandingkan dengan min 2. Apakah 3 ini lebih kecil dari min 2? Jawabannya tidak. Maka ini posisinya di sebelah kanan min 2. Ini sekarang adalah array yang sorted ya, region yang sudah disorted. Garis hijau ini adalah pembatasnya. Lalu kita masukkan lagi 1. Kita bandingkan apakah posisinya di sini. Itu tidak, karena 1 itu lebih kecil dibandingkan 3. Lalu di sini, kita bandingkan apakah 1 ini lebih besar dibandingkan min 2. Jawabannya iya, maka posisinya ini sudah benar. Jadi sekarang sorted array-nya ada 3 dan masih tersisa 2 elemen lagi. Empat kita masukkan ke bagian array yang sorted ini. Lalu kita bandingkan apakah 4 lebih besar dibandingkan 3. Jawabannya iya. Maka kita tidak perlu melakukan apapun lagi, ini sudah benar posisinya. Lalu di sini tersisa elemen 6. Kita masukkan ke bagian sorted array. Di sini kita tidak perlu melakukan apa-apa lagi karena 6 sudah lebih besar dibandingkan 4. Jadi posisinya sudah benar. Nah, sekarang ini merupakan array yang sudah di dalam keadaan terurut. Oke, sebelumnya saya akan hapus terlebih dahulu semuanya. Dan di sini saya akan membahas mengenai selection sort. Misal di sini saya punya array dengan elemen 4, 1, 3, 2, 6, dan 9. Nah, jadi pada selection sort ini, saya akan menggambarkan menggunakan 2 panah. Nanti akan saya jelaskan apa maksud dari panah tersebut. Satu panah merah dengan satu panah hijau. Nah, jadi panah merah ini maksudnya adalah elemen minimum pada
array saat ini, sedangkan panah hijau ini menunjukkan elemen yang sedang dikunjungi. Nah, jadi kita meletakkan dua panah ini pada elemen pertama terlebih dahulu. Di sini, elemen minimum pada array ini kan masih 4 nih, karena panah hijaunya belum kita cek kemana-mana gitu kan, belum kita kunjungi semua elemen ini. Jadi kita set kalau 4 ini merupakan bilangan minimum pada array ini, maka panah merahnya di sini. Lalu dengan panah hijau kita akan cek 1 ini kan lebih kecil dari 4, maka panah merahnya berpindah posisi di 1. Selanjutnya, panah hijau ini akan terus mengecek apakah ada angka yang lebih kecil dibandingkan 1. Tidak ada. Berarti 4 dan 1 ini akan kita swap posisinya. Lalu kita masuk ke elemen selanjutnya, yaitu 4. Di sini kita set kalau elemen minimumnya itu 4. Lalu kita cek 3. 3 itu jelas lebih kecil dibandingkan 4. 2, 6, dan 9. Namun, di antara di antara elemen ini, maksud saya, 4, 3, 2, 6, dan 9, itu yang paling minimum adalah angka 2. Jadi kita letakkan panah merahnya di 2. Dan kita lakukan swapping antara 2 dan 4. Nah, kita lanjut ke elemen selanjutnya, yaitu 3. Kita lakukan pengecekan apakah ada elemen yang lebih kecil dibandingkan 3. Di sini tidak ada, karena array ini sudah dalam keadaan terurut. Jadi kita tidak perlu melakukan apapun lagi. Array-nya dalam keadaan terurut. Jadi demikian ilustrasi dari bubble sort, insertion sort, dan selection sort. Selanjutnya, saya akan melakukan implementasi Python terhadap 3 algoritma sorting ini. Implementasi pertama yang akan saya lakukan yaitu bubble sort. Nah, langkah pertama yaitu saya akan mendefinisikan satu fungsi bernama bubble sort yang akan mengambil parameter array. Lalu di bawahnya kita deklarasikan variabel n. N itu adalah jumlah dari elemen pada array itu. Lalu kita lakukan looping for in range n. Lalu for j in range 0 n kurang i kurang 1. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau pada bubble sort itu kita kan melakukan pembandingan dua elemen yang berdekatan. Kalau misal elemen di sebelah kanan itu lebih kecil dibandingkan elemen di sebelah kirinya, maka akan kita lakukan swapping. Caranya adalah seperti ini. If array j plus 1 if array j lebih besar dari array
J plus 1, maka kita deklarasikan variabel temp untuk menyimpan secara sementara elemen tersebut. Array J, lalu array J sama dengan array J plus 1, dan array J plus 1 itu sama dengan temp. Nah, di sini kita bisa langsung print aja. Print array. Dan kita membuat array itu di main function kita. Elemen yang ingin saya masukkan itu 22, min 4, 18, 11, 13, dan 28. Lalu kita tinggal panggil bubble sort array. Nah, ini dia sudah dalam keadaan terurut. Sebelumnya kita punya 20, 2, min 4, 18, 11, 13, dan 28. Di sini outputnya adalah min 4, 2, 11, 13, 18, 20, dan 28. Ini adalah array yang sudah terurut. Lalu yang kedua yaitu insertion sort. Seperti biasa, saya akan deklarasikan terlebih dahulu yang akan mengambil parameter array. Dan di sini adalah ukuran dari array atau jumlah elemen pada array tersebut. Kita lakukan for i in range 1 sampai n, lalu for j in range i 0 dan min 1. Nah, di sini kita bisa lakukan swapping antar elemen dengan cara seperti ini. If array j min 1 itu lebih besar dibandingkan array sebelumnya, array setelahnya, saya udah terbiasa menggunakan C++, jadi saya agak sering salah kalau bikin if. Nah, kita bisa lakukan swapping dengan cara seperti ini. J minus min 1 array J itu sama dengan array J min 1. Nah, kalau misal array-nya itu sudah dalam keadaan terurut, maka kita tinggal break aja. Else break. Jadi kita print array. Nah, kita punya array misalnya 19, 4, min 13, 20, 75, 42. Ini kita panggil insertion sort array. Ini kita jalankan. Oh, saya lupa titik 2. Nah, ini adalah array yang sudah disorting menggunakan insertion sort. Sebelumnya saya punya 19, 4, min 13, 20,
75, dan 42. Ini outputnya adalah min 13, 4, 19, 20, 42, dan 75. Oke, sekarang saya akan melanjutkan implementasi dari selection sort. Di sini saya mendefinisikan suatu fungsi bernama selection sort yang akan mengambil array lalu n sama dengan ukuran dari array tersebut, lalu for i in range n, lalu kita set minimal indeksnya itu sama dengan i. Lalu di bawahnya for j in range i plus 1 sampai n. Kalau misalnya selama iterasi itu kita menemukan elemen minimum lebih kecil dari ini, maka kita akan melakukan swapping. If array j lebih kecil dibandingkan array min index, maka min index tersebut akan diubah menjadi j. Nah, di sini kita akan melakukan swappingnya. Array min index itu sama dengan array min index array i. Lalu kita tinggal print array. Oke, di main function-nya kita deklarasikan array-nya dengan elemen 90, 4, 7, 8, 14, 85, min 12. Lalu kita coba panggil selection sort array. Ini harusnya udah benar. Nah, oke. Jadi di sini ini ada outputnya. Min 12, 4, 7, 8, 14, 85, dan 90 ini adalah versi array yang sudah disorting menggunakan selection sort. Oh ya, saya lupa membahas time complexity dan space complexity dari masing-masing algoritma. Saya akan tuliskan di sini aja. Untuk bubble sort, kita punya time complexity itu sebesar big O n kuadrat. Karena di sini kita bisa lihat terdapat nested loop, yaitu looping di dalam looping, yaitu for i dan for j. Yang mana itu akan sangat makan waktu, sangat memakan waktu. Lalu untuk space complexity-nya, ini dia linear. Yaitu big O of 1. Lalu lanjut ke selection sort. Untuk time complexity-nya ya sama seperti bubble sort, karena kita mempunyai nested loop, yaitu looping di dalam looping. For j ini terletak di dalam looping i. Jadi time complexity-nya adalah big O n kuadrat. Untuk space complexity-nya
yaitu linear, yaitu O, big O of 1. Untuk insertion sort itu juga sama. Time complexity-nya itu juga sama seperti bubble sort dan selection sort, di mana time complexity adalah O, big O of n kuadrat. Karena sekali lagi kita punya nested loop, yaitu looping di dalam looping. Space complexity-nya juga sama, yaitu big O of 1. Jadi bisa kita simpulkan kalau bubble sort, selection sort, dan insertion sort ini algoritma yang cukup lama dan kurang efisien digunakan. Karena time complexity-nya saja segini. Ini cukup lama menurut saya. Nah, jadi sekian pembahasan saya mengenai sorting. Selanjutnya akan saya bahas yaitu mengenai matriks. Sekarang saya akan lanjut ke materi selanjutnya yaitu mengenai matriks. Namun sebelum saya melakukan implementasi ke Python, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu matriks dan contohnya. Matriks adalah kumpulan data dalam bentuk baris dan kolom. Kan saya catat di sini. Matriks adalah kolom. Nah, ini adalah contoh matriks akan saya berikan. Ini merupakan contoh matriks 2x3 karena terdiri dari 2 baris dan 3 kolom. Sedangkan untuk yang ini merupakan contoh matriks 3x3. Nah, hal yang pertama akan saya jelaskan yaitu mengenai cara membuat matriks pada Python. Hal pertama yang saya lakukan yaitu menginisialisasi satu variabel bernama matriks. Dan di sini akan kita berikan list, kumpulan beberapa list. Seperti ini. Ini adalah contoh matriks 3x3. Lalu bagaimana cara kita mengeluarkan matriks ini? Kita bisa menggunakan langsung aja print seperti ini. Atau kita juga bisa menggunakan looping terlebih dahulu. Lalu kita print I. Nah, seperti ini hasilnya. 236892853. Ini cara membuat matriks. Lalu hal kedua yang akan saya jelaskan yaitu cara menggabungkan matriks. Jadi di sini saya punya 2 matriks bernama A, isinya itu 2, 3, nggak usah di 8, 2, 8, 6, 3, 9,
5. Oke, 2 kali 3 aja. Lalu matriks kedua dengan ukuran yang sama, yaitu 2 kali 3. Elemennya itu 1, 7, 9. Lalu ada 3, 4, 10. Nah, di sini akan saya lakukan penggabungan, tapi bukan penjumlahan. Penjumlahan pada matriks sendiri itu ada aturan tertentu yang nanti akan saya jelaskan di materi selanjutnya. Bagaimana cara kita menggabungkan matriks, itu tinggal kita lakukan seperti ini aja, A plus B. Tapi ini hanya menggabungkan, bukan menjumlahkan. Saya akan membuat dalam bentuk fungsi. Di sini saya inisialisasi terlebih dahulu fungsi bernama gabung matriks. Fungsi ini akan mengambil mengambil parameter A dan B, yang mana itu merupakan matriks kita tadi. Ini kita tinggal print A plus B. Ini kita hapus dulu. Nah, kalau udah, nanti kita tinggal panggil fungsi itu. A dan B. Ini hasilnya. Nah, materi selanjutnya yang akan saya bahas yaitu print semua indeks pada matriks. Seperti yang kita ketahui, kalau pada Python dan kebanyakan bahasa pemrograman tertentu, list atau array itu pasti selalu dimulai dari indeks 0. Indeks 0, 1, 2, seterusnya. Bukan dimulai dari indeks 1. Jadi saya akan coba bikin program untuk mengeluarkan indeks pada matriks. Sini saya inisialisasi terlebih dahulu fungsi yang bernama indeks matriks. Ini akan mengambil parameter matriks. Lalu selanjutnya saya melakukan looping i in range sebanyak sebanyak baris pada matriks tersebut. Jadi looping for i ini digunakan untuk iterasi pada baris matriks. Lalu selanjutnya kita lakukan looping kedua for j in range matrix. Nah, fungsi looping j di sini itu untuk iterasi kolom pada matriks. Kalau looping i kan untuk barisnya, sedangkan untuk yang j ini untuk kolomnya. Di sini kita tinggal print aja. Indeks i j sama dengan matriks i j. Oke, di sini saya bikin
main functionnya dulu. Matrix sama dengan 2, 8, 5, 3, 5, 7, 3, 5, 7, dan 8, 5, 10. Lalu kita panggil indeks matrix. Kita jalankan. Nah, ini tanda sama dengannya double. Sorry. Nah, di sini kita bisa tahu kalau 2 itu ada di indeks 0, 0. Berarti ada di baris ke 0 dan kolom ke 0. Sedangkan 8 itu ada di baris 0, ini, dan berada di kolom ke pertama. Seperti yang saya bilang sebelumnya, kalau pada Python list itu indeksnya dimulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Lalu di sini ada 5, itu terletak pada baris ke 0 dan kolom kedua. Begitu pula yang lainnya. Seperti 3, ini ada di baris 1, kolom 1. Kolom 0 maksud saya. Sorry. Nah, ini merupakan cara untuk mengeluarkan indeks pada matriks. Lalu yang akan saya bahas selanjutnya yaitu mencari suatu elemen pada matriks. Cari elemen matriks. Sebelumnya kita akan seperti biasa melakukan inisialisasi terhadap fungsi mencari. Saya ganti aja deh, ini searching biar lebih pendek. Nah, pada program ini kan kita nggak cuma ngambil matriksnya doang, tapi kita bakal ngambil targetnya. Misal targetnya itu apa, dan kita akan cari di matriksnya. Berarti parameter yang diambil itu matriks dan target. Oke. Seperti biasa kita akan lakukan dulu namanya looping. Ini akan melakukan iterasi pada baris matriks. Lalu looping kedua itu looping J untuk iterasi pada kolom matriks. Nah, disinilah kita akan taruh logikanya. Kalau misal targetnya itu sama dengan elemen yang ada di dalam matriks, maka kita akan keluarkan indeksnya. Ada di indeks keberapa nggak elemen yang kita cari tersebut. Nanti kita di sini tulis if matriks I J, I ini untuk baris, J ini untuk kolom, seperti yang saya bilang sebelumnya. If matriks I J sama dengan target, maka print matriks. Matriks I
J terletak di indeks I J. Oke. Nah, sini main function-nya. Kita langsung aja bikin matriks. Matriksnya anggaplah ada 2, 10, 12, lalu ada 7, 8, dan 4. Lalu ada 9, 5, dan 1. Lalu ada 1, 3, dan 5. Oke, di sini matriksnya itu 4 kali 3. Target. Sini untuk target saya menggunakan variabel X. Sebenarnya bebas sih, bisa menggunakan variabel target atau X. Saya mau pakai X aja. Misalnya di sini kita mau cari elemen 5 itu ada di indeks mana aja sih? 5. Nah, kita tinggal panggil. Searching matrix X. Oke. Nah, di sini kan ada 2 elemen 5. Ini hasilnya. 5 terletak di indeks 2, 1. Dan 5 selanjutnya terletak di indeks 3, 2. Kalau misal saya pengen cari 12 kan ada di indeks berapa nih? 0, 2 harusnya. Nah, 12 terletak di indeks 0, 2. Tapi kalau misal saya mencari sesuatu yang nggak ada di matriks, anggaplah saya mau cari 50. Itu tidak akan mengeluarkan output apapun. Nah, ini contohnya. Nah, selanjutnya saya akan mencari elemen ganjil atau genap pada suatu matriks. Ganjil genap matriks. Seperti biasa, saya mendefinisikan suatu fungsi dulu dengan nama ganjil genap. Nah, program ini mirip seperti program sebelumnya, yaitu mencari elemen. Tapi bedanya, kalau mencari elemen, kita kan mengambil 2 parameter tuh. Ada parameter matriks dan target. Sedangkan pada program untuk mencari ganjil genap, kita cuma perlu parameter matriks. Kita nggak perlu yang namanya target. Nah, seperti biasa kita lakukan looping pada baris matriks for I in range, then matriks, lalu looping J untuk melakukan iterasi pada kolom matriks. Nah, karakteristik bilangan ganjil dan genap itu kan kalau bilangan genap, dia tuh habis dibagi 2. Yang mana jika suatu bilangan itu mod 2 sama dengan 0, maka itu adalah bilangan genap. Sedangkan kalau bilangan itu mod 2 sama dengan 1, maka itu bilangan ganjil. Dalam artian, kalau bilangan itu nggak habis dibagi 2, maka itu bilangan ganjil. Dari sini maka kita bisa lakukan
if matrix I J mod 2. Nah, di sini saya mau cari dulu elemen-elemen genap pada matriks. Selanjutnya saya akan cari elemen ganjil. If matriks I J mod 2 sama dengan 0, maka print elemen genap I J itu terletak di matriks I J. Nah, oke, sekarang saya akan bikin matriksnya terlebih dahulu. Matriks, anggaplah saya punya 12, 7, 9, 3, 4, 6, 10, 12, 16. 1, 5, 7, 19, 9, 11, 13, dan 2. Di sini kita tinggal panggil ganjil genap matriks. Nah, di sini kita bisa lihat elemen genap pada matriks itu ada apa-apa aja. Di sini kan ada 12, ada 4, ada 6, 10, 16, dan 2. Nah, di sini ini outputnya. Elemen genap 0, 0 itu ini 12. Selanjutnya ada 4 yang terletak di indeks 1, 0, elemen 6, 1, 1, 10, indeks 1, 2, 16, indeks 1, 3, dan 2 ada di indeks 3, 3. Nah, gimana kalau misalnya mau cari bilangan ganjil? Kalau cari bilangan ganjil, kita bisa ubah kalau ini nih tidak sama dengan 0. Bisa juga seperti ini. Sama dengan 1. Itu sama aja. Kita lihat hasilnya. Ya, ini lupa diganti. Saya clear dulu. Nah, elemen ganjil di sini kan ada 7, 9, 3, 1, 5, 7, 19, 9, 11, 13. Ini outputnya beserta indeks bilangan ganjil tersebut. Nah, selanjutnya saya akan membahas salah satu soal yang mirip dengan soal UAS saya sebelumnya, yaitu soal yang menyerupai pola perkalian. Jadi misal saya ada matriks. Matriksnya ini setiap baris dia dikalikan 2, dikalikan 3, dikalikan 4, dan seterusnya. 1, 2, 3, 4. Nah, di baris selanjutnya itu 1 dikali 2. Itu hasilnya 2, 1 dikali 3, 1 dikali 4. Lalu di bawahnya 2 dikali 2 itu 4. Lalu 2 dikali 3 itu 6. 2 dikali 4, 8. 3 dikali 2, 6. 3 dikali 3, 9. Dan 3 dikali 4, 12. Selanjutnya 4 dikali 2, 8. 4 dikali 3, 12. Dan 4 dikali 4, 16. Nah, jadi dia tiap
baris selanjutnya itu dikali 2, dikali 3, dikali 4. Nah, ini implementasi dari patternnya. Pola perkalian. Saya definisikan fungsi dengan nama pola perkalian. Nah, di sini kita nggak mengambil parameter apapun karena kita memang nggak butuh parameter apapun sih. Di sini yang pertama saya lakukan yaitu mendeklarasikan satu variabel yang bernama hasil. Ini akan digunakan untuk menyimpan hasil dari pola perkalian ini. For i in range. Nah, seperti yang kita lihat tadi, ini kan dimulai dari 1 sampai 4. Barisnya itu dimulai dari 1 sampai 4, kolomnya juga dimulai dari 1 sampai 4. Jadi, range yang ada untuk looping kali ini itu dimulai dari 1 sampai 5. Maksudnya 4, tapi di sini kita tulis 5. Tapi di sini 5-nya tuh nggak masuk gitu. Hanya 1 sampai 4 aja. Lalu kemudian saya mendeklarasikan variabel baris, menyimpan baris pada matriks itu. Nah, ini sama aja. Sama kayak yang ini, karena tadi kita lihat matriksnya itu dimulai dari 1, 2, 3, dan 4. Jadi di sini kita bikin for j in range 1 sampai 5. Lalu yang kemudian saya lakukan yaitu baris append i dikali j. Yang mana nanti i ini bakal dikalikan dengan j. Jadi kalau misal i-nya itu 1 dan j-nya itu 1, maka 1 dikali 1 hasilnya 1. Kemudian looping selanjutnya, ketika i itu 1 dan j itu 2, maka 1 dikali 2 hasilnya 2. Seterusnya. Nah, baris ini akan saya pindahkan ke hasil. Berarti hasil append baris. Nah, lalu di sini saya akan keluarkan hasilnya menggunakan loop k. Maka in hasil print k. Oke, sekarang kita tinggal panggil pola perkalian. Nah, ini dia hasilnya. 1, 2, 3, 4, 2, 4, 6, 8, 3, 6, 9, 12, 4, 8, 12, 16. Sama seperti yang udah saya tuliskan di sini. Oke, selanjutnya saya akan bahas mengenai operasi matriks. Jadi operasi matriks itu ada yang namanya penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Pada operasi matriks kita bisa menggunakan fungsi numpy dan bisa juga menggunakan for loop. Di sini saya akan melakukan implementasi terhadap numpy terlebih dahulu. Operasi matriks numpy. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan konsep dasar dari operasi matriks itu sendiri.
Jadi yang pertama yang mau saya bahas itu penjumlahan. Penjumlahan matriks. Nah, misal saya punya, untuk melakukan penjumlahan dan pengurangan pada matriks maksud saya, itu kita perlu memiliki dua matriks yang ordonya itu sama. Ordo itu maksudnya baris dan kolomnya itu sama. Misal saya punya matriks yang pertama itu 2, 3, 1, 4, 5, 6, dan 9, 3, 2. Ini matriks saya yang pertama. Lalu ini matriks saya yang kedua. 3, 1, 2, dan 4. Nah, ini contoh yang salah. Ini tidak bisa kita lakukan operasi pengurangan dan penjumlahan karena ordonya sendiri itu beda. Oke, misal di sini saya tambahkan lagi ya. 7, 8, 5, 6, dan 1. Untuk penjumlahan dan pengurangan matriks itu sebenarnya lumayan gampang. Karena kita tinggal lihat, misal ini 2, berarti kita harus menjumlahkan dengan 3. Ada di pojok kiri paling atas, kita harus jumlahkan juga dengan elemen matriks kedua yang letaknya sama seperti di ini, saya lingkari. 2 ditambah 3 kan hasilnya 5. Kemudian 4 ditambah 2 itu hasilnya 6. 9 ditambah 5 itu hasilnya 14. Jadi 6, ini 14. Lalu 3 ditambah 1 itu hasilnya 4. 5 ditambah 4 itu 9. 3 ditambah 6 itu 9. 1 ditambah 7 itu 8. 6 ditambah 8 itu 14. Dan 2 ditambah 1 itu 3. Nah, ini adalah hasil penjumlahan dari matriks ini. Kalau untuk pengurangan, sebenarnya sama aja. Yang beda itu cuma operatornya doang. Nah, kalau pengurangan pada matriks, itu kurang lebih sama kayak penjumlahan. Misal saya punya 9, 7, 10, 5, 4,
Dan matriks keduanya itu 7, 5, 4, 1, 3, 1, 2, 4, 2. Beda cuma di operatornya aja sih sebenarnya. Sama aja cara ngitungnya tuh kayak penjumlahan. Berarti di sini 9 dikurang 7 itu hasilnya 2, 7 dikurang 5 itu hasilnya juga 2, 10 dikurang 4 itu hasilnya 6, 5 dikurang 1 itu 4, 4 dikurang 3 itu 1, 2 dikurang 1 itu sama dengan 1, 3 dikurang 2 1, 6 dikurang 4 sama dengan 2, 2 dikurang 2 sama dengan 0. Ini hasil dari pengurangan matriks ini. Nah, kalau perkalian itu sedikit berbeda caranya. Kalau perkalian itu ada satu syarat. Kalau penjumlahan dan pengurangan itu kan syaratnya ordonya harus sama, baru kita bisa melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan. Sedangkan pada perkalian itu jumlah kolom matriks pertama itu harus sama dengan jumlah baris matriks kedua. Misal saya punya 2, 3, dan 4, 1, 4, gak usah 4 ya, 5 dan 6. Ini matriks pertama dikali dengan 2, 4, 6, 1, 3, 2. Nah, ini kan jumlah baris pada matriks pertama kan itu ada 2. Sedangkan baris pada 2 baris dan 3 kolom. Sedangkan yang ini matriks kedua itu ada 3 baris dan 2 kolom. Jadi matriks pertama itu 2 dikali 3 dan matriks kedua itu 3 dikali 2. Nah, syarat perkalian matriks sejauh yang saya pelajari itu kalau misal angka tengahnya ini sama, berarti kita bisa melakukan perkalian matriks seperti itu. Oke, jadi sekarang kita langsung aja coba hitung. Perkalian matriks itu begini. 2 dikali 2 terlebih dahulu. Itu kan hasilnya 4. Lalu ditambah 3 dikali dengan 6. 3 dikali 6, 18.
di sini 4 dikali dengan 3 itu sama dengan 12. Oke, next. Nah, berarti selanjutnya kita kalikan baris ini dengan kolom kedua. 2 dikali 4 itu 8 ditambah 3 dikali 1 itu 3 ditambah 4 dikali 2 8. Nah, selanjutnya kita kalikan ini baris yang bawah, maksudnya kolom yang bawah dikalikan dengan baris matriks kedua. 1 dikali 2 kan hasilnya 2. 5 dikali 6 itu hasilnya 30. 6 dikali 3 itu hasilnya 18. Kemudian pindah ke baris selanjutnya. 1 dikali 4 itu 4. 5 dikali 1 itu 5. Ditambah 6 dikali 2 itu 12. Nah, sekarang kita tinggal hitung aja. 4 ditambah 18 ditambah 12 itu kan hasilnya 34. Lalu yang bawah 2 ditambah 30 ditambah 18 hasilnya 50. Lalu 8 ditambah 3 ditambah 8 itu hasilnya 19. Dan yang bawah 4 tambah 5 tambah 12 dengan 21. Nah, ini adalah hasil perkalian matriksnya. Nah, sekarang saya akan implementasikan ini ke Python. Nah, sekarang saya mau coba pakain NumPy dulu, baru selanjutnya saya bakal pakai for loop. Cara manual, cara yang lebih lama. Di sini saya punya matriks A itu NumPy array. Sebelumnya kita harus import dulu ya, import library dari NumPy ini. Misalnya di sini ada 2, 3, 5, 1, 3, 7, dan matriks kedua NumPy array 7, 2, 5, 1, 3, 6, 10. Sebaiknya saya kayaknya bikin 3x3 aja biar gampang perkalian penjumlahan. 8, 5, 3. Pertama saya mau lakukan itu penjumlahan
penjumlahan kita bisa menggunakan fungsi add, numpy add. Kita tinggal, ini sintaksnya ya, numpy titik add matriks A dan B. Lalu untuk pengurangan, kita bisa menggunakan numpy subtract A dan B. Untuk perkalian, kita bisa menggunakan numpy multiply A dan B. Untuk pembagian, bisa menggunakan fungsi numpy divide A dan B. Oke, sebelumnya saya mau clear dulu ya terminalnya. Nah, ini dia hasilnya. Oh, mungkin biar gampang dilihat, saya mau bikin print hasil penjumlahan matriks. Hasil pengurangan matriks. Print hasil perkalian matriks. Terakhir, print hasil pembagian matriks. Ini hasil penjumlahan matriks. 2 ditambah 7 itu kan tadi 9, 3 ditambah 2, 5, 5 ditambah 5, 10. Lalu 1 ditambah 3 itu 4, 3 ditambah 6 itu 9, 7 ditambah 10 itu 17, dan seterusnya. Pengurangan matriks juga sama. Jadi kalau pakai numpy itu kita bisa tinggal pakai functionnya aja. Numpy add itu untuk penjumlahan, numpy subtract itu untuk pengurangan, numpy multiply itu untuk perkalian, dan numpy divide itu untuk pembagian. Nah, kalau menggunakan for loop itu gimana? Itu caranya mungkin lebih ribet lagi, tapi saya akan tunjukkan juga. Matriks. Pakai Oke, saya mau deklarasikan dulu untuk nama dev. Oh, sorry. Ini kayaknya saya ganti nama aja deh. Penjumlahan pengurangan matriks. Ya. Deklarasikan dulu fungsinya. Sini kita mengambil parameter A dan B, matriks A dan B maksudnya.
Di sini kita deklarasikan salah satu variabel untuk menyimpan hasil operasi ini. Lalu kita melakukan for loop for i in range A ini untuk mengambil semua baris dari matriks. Lalu kita deklarasikan baris untuk menyimpan hasil perhitungan setiap baris for j in range. Nah, ini untuk iterasi di setiap kolom matriks. Di sini kita tinggal baris append A ditambah B. Lalu A I J ditambah B I J. Lalu hasil operasi tiap baris ini kita masukkan ke variabel hasil append baris. For k in hasil print k. Sini kita tinggal bikin matriks A itu berapa. 1, 2, 3. Saya pakai angka ya, simpel-simpel aja. 2, 3, 4. Dan 4, 5, 6. Matriks B itu 2, 4, 6, 3, 5, 7, 2, 1, 3. Kita tinggal panggil penjumlahan pengurangan A, B. Ini ada yang ketinggalan, sorry. Line A-nya ketinggalan. Line ini maksudnya size dari A. Line. Sorry. Nah, ini dia hasilnya. 1 ditambah 2 itu kan 3. 6 ini didapat dari 2 ditambah 4. 9 ini didapat dari 3 ditambah 6. 5 ini didapat dari 2 ditambah 3. 8 ini didapat dari 3 ditambah 5. 11 ini didapat dari 4 ditambah 7. 6 didapat dari 4 ditambah 2. 6 yang ini didapat dari 5 ditambah 1. 9 yang ini didapat dari 6 ditambah 3. Ini kalau penjumlahan. Kalau pengurangan, kita tinggal ganti aja operatornya. Karena aturan penjumlahan pengurangan di matriks itu sama. Beda dengan perkalian. Coba kita gunakan pengurangan. Nah, ini hasilnya. Ini bisa aja dibalik jadi kan B I J dikurang dengan A
EG. Nah, ini contoh penjumlahan. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan implementasi perkalian matriks. Perkalian matriks. Pertama kita definisikan dulu satu fungsi yang bernama perkalian matriks yang mengambil parameter matriks A dan B. Deklarasikan hasil untuk menyimpan hasilnya nanti for in range A range when A baris dengan, lalu yang kedua for J in range len B. Nah, seperti yang kita tahu kalau perkalian matriks itu kan baris dikalikan dengan kolom. Baris dari matriks A dikalikan dengan kolom matriks B. Makanya for I ini itu kita bakal iterasi baris A, dan for J ini kita bakal iterasi kolom B. Ini berbeda dengan yang penjumlahan tadi. Sini kita deklarasikan juga variabel total sama dengan 0 for K in range B, lalu total itu plus sama dengan A I K dikali dengan B K J. Di sini kita append baris append total. Ini ada yang ketinggalan. Lalu hasil append baris. Nah, kita tinggal bikin matriks A-nya itu ikutin yang ini aja. 2, 3, 4, 1, 5, 6. 3, 4, 1, 5, 6. Matriks B-nya itu 2, 4, 6, 1, 2, 4, 6, 1, 3, 2. Tinggal panggil perkalian matriks A, B. Ini agak lama karena kita punya 3 looping. Oh, saya lupa. Print for X in hasil print X. Nah, ini harusnya udah aman. 3, 4, 19, 50, 21. Itu hasilnya sama.
Nah, demikian penjelasan saya mengenai sorting dan matriks. Semoga ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.